Shalom, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, apa kabar? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan kembali menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian saya, Ingvi Rizky Ramadan. Dan pada malam hari ini sudah pukul 23:42 waktu Indonesia bagian Barat alias mau jam 12 malam. Dan dari manakah saya malam-malam ini? Saya habis keluyuran pelayanan seperti biasa. Nah, apakah pelayanan saya malam hari ini? Jadi, sebelum saya menceritakan pelayanan saya malam ini, izinkan saya bercerita mundur 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu saya itu mengunjungi bude saya yang sudah berusia hampir 80 tahun. Dan saya selalu mengatakan Tuhan baik. Saya mengenalkan Tuhan Yesus kepadanya meskipun dia belum menerimanya. Terus kan malam tuh sekitar jam 7 saya pulang. Saya cari makan. Nah, tidak ada makanan yang cocok. Kalau cocok, rame banget. Jadi nggak punya tempat untuk kita parkir. Nah, setelah itu akhirnya sampailah kita di tempat makan yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Kita makan di situ. Nah, baru saja saya duduk di tempat makan itu, saya ditawari oleh seorang anak laki-laki yang mungkin usianya sekitar 12 tahun lah ya. Laki-laki 12 tahun. Nah, dia menjajakan makanan, yaitu puding. Nah, kemudian saya ini memiliki kebiasaan saya itu jangan sampai menolak orang kayak yang ngamen, yang jualan koran atau jualan iter. Kalau orang Jawa bilang iter, jualan keliling kayak gitu, apalagi anak-anak. Kenapa? Karena saya dulu seperti itu. Saya harus berjualan keliling untuk mencari nafkah gitu. Jadi jangan sampai saya tolak. Akhirnya ya saya tanya, berapa ini pudingnya? Dia menjawab dengan bahasa isyarat, 10.000. Oh, 10.000? Ya Tuhan, ternyata dia mohon maaf tunawicara dan juga tunarungu. Ya, saya makin hancur hati saya. Lalu saya beli 10.000 dan saya kasih dia uang jajan 10.000. Saya bilang, ini buat kamu, ini untuk beli puding. Lalu dia menjajakan kembali pudingnya dan kayak jarang yang beli ya. Saya semakin kasihan gitu. Semakin pilu hati saya. Terus saya samperin dia lagi, saya lari. Kamu ada HP, ada nomor telepon. Nah, dia mungkin tidak mendengar suara saya juga tidak mengerti suaranya dia cuma bilang gitu, mungkin tidak ada telepon. Terus ya sudah, saya duduk. Tapi hati saya itu seperti Tuhan bilang itu, tangkap anak itu, tangkap dia, temukan dia. Aduh, jadi saya langsung lari ke yang jual nasi goreng. Saya kan jualan beli nasi goreng. Bu, pinjam pulpen sama kertas, cepetan Bu, cepetan, saya minjem. Langsung saya tulis ya, hubungi saya bilang tolong hubungi saya di nomor WA saya kasih nama Ingvi. Terus saya lari menjumpai dia, saya bilang, ini telepon tante ya, kasih ibu telepon tante. Saya bilang gitu. Iya, dia bilang iya. Saya malamnya saya nantikan, tidak ada WA, tidak ada pesan, tidak ada telepon. Sampai esok harinya saya nantikan,
Tapi hati saya terus seperti ada sebuah magnet yang apa namanya itu kayak kenceng gitu loh. Temukan dia. Ya, Tuhan Tuhan ingin temukan dia. Tuhan ingin tangkap dia gitu. Oh, aduh bagaimana ini ya, saya bagaimana gitu. Terus saya ya sudah, akhirnya saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya bertemu dengan dia mengenal Tuhan, tolong pertemukan saya dengan dia, apa yang bisa saya bantu. Terus kalau Tuhan tidak menghendaki, tolong berkati dia Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ya sudah, setelah saya berdoa kemarin itu, saya tutup dalam nama Yesus, sudah selesai. Tadi pagi ya, setelah saya doa tadi malam, tadi pagi ada yang telepon saya. Ya, saya angkat langsung. Dia bilang, oh saya langsung, kamu tante tunggu kamu. Langsung dia video call. Dia benar, iya dia benar gitu. Terus apa namanya itu, saya pikir dia punya handphone, saya pikir dia bisa baca tulis ya. Saya tanya rumahnya di mana, ternyata dia memakai seragam sekolah. Puji Tuhan dia sekolah. Lalu ternyata ketika saya tutup, saya WA, kok bisa dia nyambung gitu, dia Sherlock sekolahnya. Ternyata yang menjawab itu adalah bapak gurunya. Jadi dia sekolah di SLB di kota Surabaya dan tinggalnya di kota Sidoarjo. Ya agak jauh dari rumah saya sih, tapi masih Sidoarjo, masih terjangkau untuk saya layani. Saya langsung semangat, saya minta tolong bapak gurunya untuk menyambungkan saya dengan orang tuanya. Kemudian puji nama Tuhan, saya tunggu-tunggu, orang tuanya itu ternyata menelpon saya. Dan mereka ternyata kesehariannya memang berduanya berjualan di adalah keliling gitu ya, keliling jalan dan juga di alun-alun. Kemudian terus Tuhan semakin dekat gitu, keantusiasan saya itu semakin tinggi dan saya semakin merasa bahwa Tuhan ingin tangkap dia gitu. Saya akhirnya pergi ke alun-alun dan bertemu dengan ibundanya. Ya, terus saya tanya-tanya sekolahnya, SPP-nya gitu. Saya berdoa, Tuhan mampukan saya untuk mampukan saya untuk membantu. Tapi Tuhan ingin saya bukan sekedar membantu tapi menginjili, ya, mengenalkan dia kepada Tuhan. Terus Tuhan bilang, cepat kamu kenalkan, kamu bawa ke gereja. Aduh, gimana ini Tuhan? Gimana sebentar? Saya lihat anaknya ini pakai kalung salib. Wah, dia Kristen, tetapi ibundanya tidak. Ternyata ibundanya tidak Kristen. Jadi, terus gimana ini? Terus di waktu itu Tuhan bilang, beritakan Injil, beritakan. Lalu saya bilang, ajak dia ke gereja. Langsung saya tanya, apakah ini kenapa maksudnya? Terus dia membuka sendiri, ya neneknya Kristen tapi saya tidak. Oh baik. Terus boleh kalau misalkan libur hari merah atau hari Minggu saya bawa anak-anak ke gereja. Dia kan punya adik juga, adiknya tuh cewek. Boleh gitu. Ternyata mamanya, Bu, ya kalau anaknya mau silakan. Puji Tuhan, saya langsung senang. Langsung anaknya saya tanya, kamu mau ke gereja? Dengan bahasa isyarat dia bilang, saya kan bilang mau ke gereja. Saya bilang gini kan, tahu, mau. Langsung saya bergirang. Jadi saya komitmen, mulai hari Minggu saya akan antar jemput dia ke gereja. Dan saya akan semampu saya membantu, entah sekolah, entah apapun ya, dengan kekuatan Tuhan, dengan apa yang saya miliki. Ya, itulah kesaksian saya. Tuhan memiliki cara untuk memanggil anak-anaknya, ya, menemukan saya dengan dia supaya saya bisa menginjil. Tuhan memiliki cara yang dahsyat. Haleluya. Itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Doakan saya, saudara-saudaraku.
agar saya bisa melayani.